Seorang murid bernama Lee Hyun-woo melempar botol kopi ke papan tulis karena merasa tidurnya terganggu. Ini adalah sekolah teknik Yusung, sekolah dengan reputasi buruk karena murid di sana seperti gangster yang lebih mementingkan kekuatan daripada belajar. Bukan hanya murid, wakil kepala di sekolah ini juga sepertinya bermasalah. Itu terbukti saat Bully mencoba menyarankan untuk tidak menyediakan tong sampah sebagai asbak. Dia justru dengan santai mengatakan itu tidak akan menghentikan mereka karena dia bahkan merokok hampir 40 tahun. Bully ternyata guru privat Gamin semasa dulu, tapi Bully tidak mengenali Gamin karena pertumbuhannya sangat pesat. 네? 못 알아보겠어. Karena merasa cemas, Gamin menanyakan apakah dia yakin akan tetap mengajar di sana. Karena wali kelasnya yang dulu belum genap sebulan sudah berhenti. Dengan percaya diri, Bully akan tetap tinggal karena akan memalukan jika berhenti di hari pertama. Gamin bercerita kepada Bully bahwa dia sedang menjalankan misi untuk mengajak seseorang untuk membuat grup belajar. Teman itu bernama Kim Seon. Gamin melakukan berbagai cara untuk mendekatinya, sampai akhirnya dia mau mengajari Gamin. Meski dia mau mengajari Gamin, tapi dia tidak mau masuk study grab karena sistem prestasi di sana sudah diatur lewat aplikasi. Ketika di toilet, Seon tidak sengaja berkata kasar kepada orang yang menabraknya tanpa tahu orang itu adalah Hyun-woo. Mendengar itu, Hyun-woo marah dan menghajar Seon. Gamin datang membantunya melarikan diri, tapi Seon justru marah karena jika dia lari seperti itu, besok dia pasti dipukuli lagi. Di sekolah tidak ada yang tahu meski Gamin bodoh dalam belajar, tapi Gamin jago dalam bidang bela diri sebab dia tidak pernah bolos saat pelajaran olahraga. Sebagai tanda terima kasih, Seon memberikan catatan matematika kepada Gamin, namun Hyun-woo datang mengambilnya. Dia membakar catatan itu sehingga Gamin menjadi sangat marah dan menghajar Hyun-woo hingga babak belur. Murid lain kaget melihat kemampuan Gamin. Mereka tidak menyangka punya preman hebat di kelas. 세연이한테 사과하라고. 세연이? Melihat Gamin yang begitu peduli padanya, akhirnya Seon setuju bergabung dalam kelompok belajar. Merasa heran kenapa semua murid menyingkirkan diri mereka saat dia datang, ternyata ada gerombolan orang di belakang Seon yang membuat mereka takut. Ternyata mereka adalah anak buahan Ui. 문제 학생은 어느 학교에나 있지 않지? Setelah kejadian, Gamin dan Nona Lee mengadakan rapat bersama wakil kepala dan juga inspektur. Wakil kepala merencanakan akan mengeluarkan Gamin dari sekolah, namun Nona Lee mengatakan kejadian itu terjadi karena kesalahan dari pihak sekolah. 맞죠? Inspektur tiba-tiba mengingat bahwa Nona Lee adalah pencetak gol terbanyak pada ujian sertifikasi guru tahun lalu. Namun itu dibatalkan karena Nona Lee tidak mendaftar. Inspektur bertanya Nona Lee untuk memperbaiki sekolah, dan dia bilang Gamin memiliki ide untuk membentuk kelompok anggota belajar. Inspektur pun setuju dengan rencana itu. Setiap pagi, Gamin selalu melatih fisiknya dan kembali ke rumah sebelum ibunya datang membangunkannya. 학교 가야지. Pagi hari di sekolah, Seon terlihat menunggu kedatangan Gamin, namun dia berpura-pura seakan itu sebuah kebetulan. Nona Lee memberitahu Gamin dan Seon bahwa rencananya disetujui dengan syarat harus mendapatkan 5 anggota dalam seminggu. Gamin pun segera menampilkan pengumuman anggota baru, namun nampaknya tidak ada yang tertarik. Sekalipun ada yang menelpon, itu hanya murid yang minta saran untuk menyatakan cinta. Setelah 3 jam ada yang datang, namun itu hanya murid yang mendengar rumor tentang perkelahian Gamin kemarin dan ingin membuktikan langsung. Saat diserang, Gamin melawannya dengan santai. Dia bahkan hanya duduk dalam menghadapi serangan itu. Sesekali dia bangun saat menghindari serangan menggunakan pintu loker yang membuat lawannya jatuh pingsan. Setelah kejadian di perpustakaan itu, humor dengan cepat menyebar dan membuat murid di sana menghindari Gamin. Saat merasa putus asa, mereka bertemu Park Gonyop dan mengajaknya menjadi anggota, namun dia menolak. Gonyop bahkan memperingati Gamin bahwa idenya itu bisa menyakiti orang di sekitarnya. Kata-kata Gonyop menjadi kenyataan. Hyun-woo menerobos pintu apartemen Nona Lee dan mengatakan dia akan mati kalau pergi tanpa menyakitinya. Saat tahu Gamin menelpon, Hyun-woo langsung melempar ponsel dan hendak menghajar Nona Lee. Namun seseorang datang menyelamatkan Nona Lee. Orang itu adalah Gonyop. Meski mereka berusaha berlari, namun karena jumlah mereka banyak, mereka akhirnya tertangkap. Saat Nona Lee mencoba berbicara, seseorang memukulnya.
Hyunwoo baru ingat bahwa Gonyop adalah teman sekolah menengahnya. Dia pindah karena rumor pembunuhan acak. Teman Hyunwoo memberitahu bahwa dulu dia kesakitan saat dipukul bagian perut di sebelah kiri. Hyunwoo pun menyerang perut bagian kiri itu dan membuat Gonyop jati tak berdaya. Tepat ketika Hyunwoo hendak memukul Nona Lee, Gamin sudah di sana dan menghalangi aksinya itu. Dengan percaya diri, Hyunwoo tidak mungkin bisa mengalahkan mereka karena jumlah mereka sangat banyak. Namun Gamin adalah seorang profesional, dia dengan mudah mengalahkan mereka semua sendirian. Saat Gamin berbicara dengan Nona Lee, Hyunwoo menyerang Gamin dengan botol kaca, tapi dihalangi oleh Gonyop. Sambil memukul Hyunwoo, Gonyop bertanya tentang kasus dulu. Dia yakin Hyunwoo pasti tahu sesuatu karena dia anak buahan Hui. Namun Hyunwoo tidak mau menjawab dan dia pun melarikan diri. Saat Gamin mengatakan Gonyop berlebihan, dia memberitahu bahwa ibunya telah meninggal karena kasus itu. Gonyop memperingati Nona Lee tentang kejadian yang menimpanya hari ini. Dia mengatakan hukum yang adil itu tidak ada. Itulah yang terjadi pada ibunya. Gonyop juga mengingatkan Gamin saat dia ingin membentuk anggota belajar, dia harus ingat bahwa dia bersekolah di SMA Teknik Yusong. Saat Nona Lee hendak menghubungi polisi, tiba-tiba Hunje datang. Dia meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dia terpaksa melakukan hal itu karena jika tidak mau dia akan mati. Nona Lee akan memaafkannya. Tapi Hunje harus menjawab suatu pertanyaan darinya. Tak terasa waktu mereka tinggal beberapa hari lagi, jadi mereka menggunakan cara lain. Mereka mencoba datang ke kelas mahasiswi dan mencari seseorang yang bernama Lee Jiwoo. Mencari seorang siswi bernama Lee Jiwoo. Ternyata Lee Jiwoo adalah saudara kembar dari Hyunwoo. Tetapi sayangnya Gamin belum pernah melihatnya. Jadi, saat masuk kelas dia bingung dan akhirnya pergi keluar. Saat Gamin dan Sion ingin menyerah, tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Mihi memanggil Lee Jiwoo. Dia datang untuk memberi pelajaran kepada Lee Jiwoo karena tidak menuruti perintahnya. Gamin masuk kelas tepat di saat Mihi hendak merusak rencana studi menengah milik Lee Jiwoo dengan permen karet. Tak lama kemudian, Gyujin pacar Lee Jiwoo masuk kelas dan menanyakan mengapa kelas itu sangat ribut. Gyujin adalah seorang petugas disiplin di sekolah Gamin. Tampaknya Gyujin merasa cemburu melihat Lee Jiwoo dibelah oleh pria lain. Jadi dia ingin menghukum Lee Jiwoo. Saat akan melemparkan pukulan, Gamin melempar permen karet tepat ke pipi Gyujin yang membuat Gyujin marah. Saat akan membanting Gamin, komite sekolah datang memanggilnya untuk rapat. Ternyata Gamin tidak tahu Gyujin seorang petugas disiplin yang berdiri setiap pagi di depan gerbang. Gyujin menggunakan video kriminal Hyunwoo untuk mengancam Lee Jiwoo agar menjadi pacarnya. Jadi Haewon meminta Gamin menghapus video itu. Kebetulan saat Gamin menyelinap ke ruang disiplin, Gyujin sedang menonton video tersebut. Jadi Gamin berusaha mengambil USB. Namun ternyata Gyujin sudah menyalin video itu dan siap untuk mengunggahnya. Mengetahui itu, Gamin terpaksa kabur membawa komputer bersamanya. Saat berlari, Gamin terjatuh dan komputer terlempar tepat di depan Sion. Sion pun membawa kabur komputer itu dan melemparnya dari atap gedung. Ketika video itu sudah musnah, jadi Lee Jiwoo bebas untuk menghukum Gyujin sampai Gyujin hampir patah tulang. Hanui memberitahu Hyunwoo bahwa dia ditipu oleh Gyujin karena Gyujinlah yang sudah merampok Hyunwoo dan menggunakan video itu untuk mengintimidasi saudara perempuannya. Hanui memprovokasinya, memberinya senjata tajam. Tak lama Hyunwoo langsung pergi ke sekolah dan ingin menikam Gyujin. Namun pisau itu terhadang oleh Nona Lee. Sebelum jatuh pingsan, Nona Lee memberitahu Hyunwoo untuk tidak menyerah dan Nona Lee berjanji akan membantunya untuk sukses. Setelah kejadian, Lee Jiwoo segera membawa Hyunwoo ke kantor polisi. Lee Jiwoo juga pergi ke rumah sakit untuk menjenguk dan meminta maaf kepada Nona Lee. Nona Lee bersedia memaafkannya, namun dia harus masuk menjadi anggota kelompok bersama Haewon. Keesokan harinya, saat Gamin dan teman-teman sedang membahas Hanui yang telah ditangkap tapi telah dibebaskan, tiba-tiba ada seseorang yang melempar kaca dengan batu dan berteriak memanggil Gamin. Mendengar komit disiplin cedera, Theo, seorang siswa kelas 11, mencoba menantang Gamin dengan membawa sandera bernama Jun. Karena Jun berniat untuk bergabung dengan Gamin. Melihat calon anggotanya disandera, Gamin langsung terjun dari atas dan memukuli Theo sampai pingsan. Saat Lee Jun sedang mengerjakan tes untuk menjadi anggota, tiba-tiba ada seorang pria masuk dan salah mengira Jun adalah Gamin.
Dia berencana merekrut Gamin untuk menjadi prajurit cadangan keluarga YB. Tapi sebelum itu, dia ingin melakukan tes terhadap Gamin. Tanpa berpikir panjang, Jun mencoba menyamar jadi Gamin dan mengikuti Jang Hao. Kejadian itu dilihat oleh Gonyop. Gonyop pun segera memberitahu Gamin tentang hal itu. Gamin, Gonyop dan Li Jiu pun segera pergi menyusul Jun, sementara Sion dan Hewon pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka melihat Jun sudah babak belur. Tanpa basa-basi mereka langsung bertarung dengan sangat sengit. Karena lawan sangat kuat, jadi Gamin memutuskan untuk menggunakan jurus yang dilarang oleh pamannya. Karena itu akan sangat berbahaya untuk lawannya. 이기수 금지야. 그런 게 어딨어. Setelah pertarungan selesai, tiba-tiba ada sebuah mobil yang ingin menabrak Gamin. Untung saja Jun segera menyelamatkannya. Melihat Gamin sangat kuat dan setia, salah satu anggota Hanui mencoba mengajak Gamin untuk bergabung dengannya. Tapi Gamin menolak karena sudah punya grup dan ingin pergi kuliah bersama anggota lainnya. Setelah itu, dia mencoba memprovokasi Gonyop dengan membahas masa lalu, dan itu membuat Gonyop marah dan berusaha mengejarnya. Tak lama polisi datang dan menangkap para preman itu. Li Jiu merasa tindakan mereka benar dan mencoba meminta medali kepada detektif, atau setidaknya memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka bisa masuk perguruan tinggi. Detektif justru memarahi mereka karena tindakan mereka termasuk dalam penyerangan dan mereka bisa saja ditangkap, tapi karena suatu pertimbangan mereka dilepaskan. Detektif pun memberi Gamin kartu nama dan berjanji akan datang ketika Gamin menghubunginya. Setelah kejadian, detektif langsung menghubungi Nona Li. Dia berterima kasih karena Nona Li dan kelompok yang dibentuk sepertinya akan membawa perubahan di sekolah Yuseong. Dia juga memperingati Nona Li untuk tetap hati-hati akan hal berbahaya yang akan Nona Li hadapi ke depannya. Keesokan harinya, ketika Gamin dan anggotanya dilarang masuk kelas karena tidak memakai jaket, Nona Li datang dan memberitahu bahwa aturan itu sudah tidak berlaku. Setelah pulih dan kembali ke sekolah, Nona Li langsung melapor kepada wakil kepala bahwa mereka berhasil memenuhi syarat untuk membuat grup. Nona Li juga memberikan proposal untuk menyelidiki Han karena telah memprovokasi Hyunwoo. Agenda pertama mereka adalah pertukaran pengalaman bersama kelompok dari sekolah lain, jadi mereka akan pergi ke Seoul. Mungkin karena ini pertama bagi mereka, jadi mereka sedikit berlebihan dalam memilih kostum sampai terlihat aneh. Sesampainya di sekolah mereka merasa rendah diri, namun Nona Li tetap menyemangatkan mereka. Alasan Gamin datang terlambat bukanlah karena bergadang dan telat bangun, tetapi Li Jiu salah mengirim alamat sekolah. Pada hikmahnya, ketika Gamin datang ke sekolah yang salah, karena ternyata di sana ada salah satu teman kelompok belajar bernama Yeon Junmin sedang disandera dan dipukuli oleh geng sekolah sebelah. Yang buat kaget, ternyata Junmin adalah teman Gamin saat di sekolah menengah. Dia adalah murid terpintar di kelas Gamin dulu. Setelah ditolong oleh Gamin, Junmin merasa menyesal karena dulu pernah menolak untuk bergaul, bahkan menghina Gamin karena Gamin bodoh dalam belajar. Keesokan harinya, di saat anggota lain kesal karena mendapatkan ruang untuk belajar yang tidak layak pakai, Gamin justru merasa antusias. Dia mencoba mengatur tata letak barang dalam imajinasinya. Melihat Gamin bersikap positif, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membersihkan tempat dengan semangat sampai layak pakai. Tidak lama setelah mereka selesai bersih-bersih, ada seorang murid bernama Kim Ho-min datang. Dia adalah murid yang sering membuli Sehyun saat di sekolah dasar. Dia datang dan melontarkan banyak hinaan dan kalimat provokasi. Namun melihat Nona Li datang, dia segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Hewon dan Sion bertemu dengan Kim Ho-min. Tanpa menunggu lama, Kim Ho-min segera memukuli Sion berulang kali, sampai akhirnya Gamin datang dan memberi pelajaran kepada Kim Ho-min memakai permainan gunting batu kertas. Entah apa yang dimakan Gamin sehingga hanya dengan sedikit sentilan di dahi, Kim Ho-min sudah jatuh terkapar. Saat sampai di rumah, Sion mendapatkan tamparan dari ayahnya karena tidak datang untuk bekerja. Dia berkata kasar pada Sion dan mengungkit hutang yang ditinggalkan ibunya. Mendengar itu, Seon kesal karena merasa ayahnya lebih peduli dengan harga dirinya dibanding darah yang ada di wajahnya. Dengan rasa marah, Seon pun pergi dari rumah. Di luar, Gamin menunggu Seon di depan rumahnya. Dia mencoba membujuk Seon agar mau menginap di rumahnya, namun Seon menolaknya. Dalam perjalanan pulang, Gamin merasa gelisah.
Sepertinya dia punya firasat buruk terhadap Sion. Dan firasatnya itu benar. Di tengah perjalanan Sion bertemu lagi dengan Kim Hao Min. Saat melihat Sion, dia menjadi sangat marah karena luka di dahi yang dia dapatkan dari Gamin. Sebelum Kim Hao Min melayangkan pukulannya, tiba-tiba ada yang menelpon Sion, dan orang itu adalah Gamin. Nampaknya Gamin turun dari taksi dan kembali untuk mencari Sion. Melalui telepon Gamin memberikan instruksi untuk menghindari pukulan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba telepon Gamin lowbat. Hal itu membuat Sion kehilangan konsentrasi sehingga Kim Hao Min dengan mudah dapat memukulnya. Di detik terakhir, Sion menjadi kuat dan membalas pukulan Hao Min karena mengingat kalimat yang dia dengar dari Gamin. Kim Hao Min pun jatuh pingsan. Melihat itu, Sion sangat senang karena untuk pertama kalinya dia bisa menang dalam pertarungan. Tibanya di rumah, Gamin melihat ibunya sudah ada di depan rumah dan langsung to the point, bahwa besok dia akan dipindahkan ke sekolah lain karena ingkar janji untuk tidak terlambat pulang. Teman-teman Gamin merasa cemas mendengar Gamin bukan hanya pindah sekolah, tetapi Gamin dan ibunya akan pindah ke Seoul. Tak ingin kehilangan Gamin, mereka mencoba untuk membujuk ibu Gamin agar Gamin tetap satu sekolah dengan mereka. Tapi ibu Gamin tidak peduli dengan semua perkataan mereka. Meski mereka merasa tidak ada harapan, tapi Nona Lee tidak mau menyerah dan berusaha agar Gamin tidak pindah sekolah. Nona Lee dan murid lainnya mencoba mengikuti Gamin dari belakang, namun di tengah perjalanan mobil mereka dihadang oleh Kang Taeyoh. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Agar tidak ketinggalan terlalu jauh, Lee Jun menyuruh Jiwoo segera pergi menyusul Gamin. Mereka tiba sebelum tanda tangan kontrak. Ibu Gamin tampak senang melihat Nona Lee dan mengetahui dia adalah wali kelas Gamin, tapi meskipun begitu ibu Gamin bersikeras untuk memindahkan Gamin karena tidak ingin Gamin terlibat dengan orang-orang yang menggunakan kekerasan di sekolah karena itu bisa membahayakan nyawa anaknya. Mendengar hal itu, Nona Lee membalas perkataan ibu Gamin. Nona Lee mengatakan bahwa dia berada di sekolah Yusong karena mendengar perkataan ibu Gamin, lalu kenapa dia menghindari hal itu sekarang? Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba sekelompok orang datang. Mereka adalah geng Yeonbok dan juga Minwan. Mereka datang atas suruhan Han Wul. Karena Nona Lee sudah melaporkan Han Wul dan mengajukan petisi terhadapnya kepada Dewan Direksi Sekolah. Nona Lee mencoba untuk berbicara baik tentang hal itu. Dia menyuruh Minwan keluar karena saat ini dia sedang berbicara dengan wali murid lainnya. Alih-alih keluar, dia justru menyuruh anak buahnya menyerang Nona Lee. Untung saja pukulan itu dengan cepat dihadang oleh ibu Gamin. Sekarang kita tahu bagaimana Gamin bisa sejago itu. Ternyata ibu Gamin adalah direktur sebuah asosiasi taekwondo Korea. Seperti biasa, pertarungan dimulai dengan sangat seru. Melihat pertarungan itu, Nona Lee mencoba untuk menelpon detektif, namun hal itu digagalkan karena Minwan menembakkan peluru ke arah vas yang berada tepat belakang Nona Lee. Dengan rasa kesal, Minwan ingin menembakkan peluru itu ke arah Nona Lee. Namun Gamin dan ibunya segera menolong Nona Lee. Memang peluru tidak mengenai Nona Lee, tapi ibu Gamin jatuh pingsan karena terkena runtuhan kaca yang mengenai kepalanya. Keesokan harinya, dengan rasa marah karena ibunya tak sadarkan diri, dia pergi ke sekolah menemui Han Wul. Dan penuh amarah, Gamin menemui Han Wul dan ingin menghajarnya, namun ada 3 anak buah Han Wul yang menghadangnya. Awalnya Gamin kalah, karena saat jantungnya berdebar membuat kekuatannya melemah. Saat sudah tenang, dengan mudah Gamin mengalahkan ketiga anak buah Han Wul yang terkenal tidak tertandingi. Gamin mengalahkan mereka menggunakan jurus-jurus keahlian yang terlarang dari paman. Meski itu tidak adil, tapi itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka. Keesokan harinya, secara tidak sengaja Gamin dan Sonchul bertemu di rumah sakit. Saat mengetahui keadaan Gamin, Sonchul mengerti kenapa dia menghajar Han Wul, dan dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Ketika mereka sedang berdiskusi, 2 pelatih Yeonbak datang mengajak Sonchul pergi, karena ada hal yang harus mereka lakukan malam itu. Ternyata Sonchul digunakan sebagai kambing hitam oleh petinggi Yeonbak bernama Chu Sung-won yang habis membunuh seseorang. Itu sudah menjadi hal biasa, ketika para petinggi melakukan kejahatan, maka pejuang cadangan yang akan menerima hukuman. Awalnya teman-teman Gamin menganggap Gamin terlalu naif karena percaya bahwa Sonchul bukan pelakunya. Tetapi setelah menjelaskannya, mereka setuju untuk membantu Sonchul membersihkan nama baiknya dan menangkap pelaku yang sebenarnya. Untuk mengambil barang bukti, mereka harus menyusup ke pertemuan geng Yeonbak dan menyamar menjadi anggota cadangan.
Jiwoo pikir Hanwoo dan yang lainnya datang naik lift, tapi ternyata mereka menuju tempat di mana mereka bersembunyi. Alhasil mereka segera kabur ke lantai 2, tetapi Gamin malah kabur ke atap gedung. 야, 용감해. 너 어디야? Dalam pertemuan, Hanwoo memanggil Sonchul dan memberinya sejumlah uang karena telah bergabung dengan mereka. Tetapi itu semua memang rencana Hanwoo agar Sonchul mau melakukan sebuah kebohongan dengan berpura-pura membunuh seseorang. Di saat Gamin terkunci di atap, Lee Jiwoo dan Lee Jun ketahuan oleh Soyubi. Karena petugas keamanan ternyata sudah menyadarinya dari awal kalau mereka sedang menyamar. Lee Jun mencoba menenangkan Jiwoo karena dia yang akan menghadapi Soyubi. Mendengar itu Jiwoo bangga dan dia berpesan agar Lee Jun bertahan sampai akhir. Dengan kekuatan yang dimilikinya, meski pintu terkunci, Gamin bisa menghancurkan pintu keluar dari atap. Untuk mengalahkan musuh, Gamin kembali menggunakan jurus terlarang. Kali ini dia menggunakan jurus Fajin metode tusukan tinju, yaitu memukul dengan jarak kurang dari 1 senti. Setelah pertarungan selesai, Seon dan Hewon datang dengan kekonyolan mereka yang membuat semua tertawa. Tiba-tiba Gamin bangun dan berlari, karena dia harus mencari Kosongwoo untuk mengambil buku catatannya. Setelah semua kembali normal, mereka semua mengerjakan ujian tengah semester dengan serius. Semua mengerjakan dengan benar kecuali Gamin, dan itu membuat Gamin menjadi sulit fokus dan bertingkah aneh. Gamin mendapat telepon dari Dekel. Dia mencari Sonchul karena kakek dalam keadaan kritis tapi tetap ingin melakukan ujian. Mendengar itu Gamin bergegas pergi menemui kakek menggantikan Sonchul. Sebenarnya Sonchul bisa saja datang tepat waktu, tapi karena dia dihadang oleh sejumlah pejuang cadangan Hanwoo, jadi terpaksa dia harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Setelah ujian akhir, kakek Sonchul pun meninggal dunia. Saat menghadiri pemakaman, Gamin teringat ketika kakek Sonchul memintanya untuk membujuk Sonchul untuk kembali belajar karena belajar sangat menyenangkan. Usaha belajar mereka tidak sia-sia. Setiap murid mengalami peningkatan peringkat, termasuk Gamin. Seon bahkan mendapat peringkat 1 bersama Haomin. Karena berhasil menaikkan 10 peringkat tiap anggota, pihak sekolah akhirnya setuju untuk menandatangani surat pendisiplinan terhadap Hanwoo. Setelah surat itu ditandatangani, untuk pertama kalinya mobil Hanwoo dihentikan dan dia terpaksa berjalan kaki. Setahun yang lalu, guru bernama Junghwa ingin mengadakan rapat disiplin terhadap Pihan dan ketiga temannya. Saat Pihan mengunjungi ayahnya berkata apakah dia tidak bisa menjaga sikap sampai lulus. Pihan pun berkata pada ayahnya untuk tidak khawatir karena dia akan mengurus semuanya. Pihan menganggap Bu Junghwa hanya memanfaatkan dirinya agar terlihat menjadi guru yang baik. Malam sebelum rapat disiplin terhadap Pihan, saat Bu Junghwa keluar bersama anaknya, tiba-tiba ada seorang pria yang menusuknya hingga meninggal dunia. Dari peristiwa itu kita tahu bahwa ternyata Bu Junghwa adalah ibu dari Park Go-nyap. Mungkin itulah alasan Park Go-nyap melarang Nona Lee berurusan dengan Pihan. Wakil kepala sekolah menemui ayah Pihan untuk melaporkan bahwa Nona Lee ternyata tidak hanya fokus terhadap Pihan saja, tapi dia juga mempersiapkan materi dan dokumen untuk diajukan ke kantor pendidikan. Pihan masuk ruangan, wakil kepala sekolah bilang akan menyampaikan sesuatu pada ayahnya. Tapi Pihan justru menyuruh wakil kepala sekolah pergi jika sudah selesai bicara dengan ayahnya. Pihan disuruh pergi ke luar negeri oleh ayahnya. Tapi Pihan sekali lagi bilang pada ayahnya dengan penuh percaya diri untuk tidak khawatir karena rapat itu tidak akan terjadi. Di saat Gamin dan teman-temannya berpikir keadaan sekolah sudah menjadi lebih tenang dan lebih banyak murid yang tertarik untuk belajar, keadaan justru menjadi kacau. Pertama, ada yang menyebarkan berita palsu tentang anggota kelompok belajar, sampai banyak wartawan datang ke sekolah dan mereka terancam dikeluarkan dari sekolah. Kedua, Pihan membuat kompetisi kenaikan peringkat kekuatan dengan imbalan sejumlah uang. Semua itu dilakukan untuk membatalkan rapat komite Pihan. Seon mendapatkan telepon dari ayahnya dan dia bergegas pergi ke tempat ayahnya bekerja. Sampai di sana dia melihat ayahnya sedang diberkelahi dengan rekan kerjanya. Ayah Seon tidak terima kalau Seon dikatakan sebagai murid berandalan.
Melihat itu Sean menjadi terharu dan memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja bersama ayahnya. Tak lama Gamin juga mendapat pesan. Setelah melihat pesan itu dia berlari sangat kencang. Ternyata Pihan dan temannya ada di ruang belajar. Pihan berkata kepada Gamin meski dia keluar, sekolah Yusong tidak akan berubah. Lalu Pihan berkata kalau dia bisa memberi uang dan juga koneksi kepada para murid sedangkan Gamin hanya memberikan mimpi kepada mereka. Lalu Minhwan bilang akan membiarkan mereka tetap berada di sekolah sampai lulus jika Nonali membatalkan rapat disiplin itu. Tak lama setelah Pihan pergi, ruang belajar itu dihancurkan. Gamin ingin menghentikan mereka tapi Haewon melarangnya karena Nonali sudah berpesan agar Gamin menahan diri sampai rapat tiba. Kekacauan itu membuat Nonali bimbang. Jika dia tidak membatalkan rapat itu, maka Gamin dan yang lainnya terancam jadi tersangka, tapi jika membatalkan rapat itu, maka dia merasa gagal mendapatkan keadilan. Saat Gamin menjadi putus asa karena Seon meninggalkan obrolan grup, ibunya datang dan memberitahu alasan kenapa Gamin tetap diizinkan sekolah di sana. Mendengar itu Gamin kembali bersemangat. Pertama dia menemui Seon dan membujuknya untuk kembali ke sekolah. Meski awalnya Seon tidak mau tapi bekerja di lapangan membuat Seon sadar bahwa dia butuh belajar untuk menjadi orang sukses. Seon pun berlutut di depan ayahnya meminta izin untuk bisa menyelesaikan sekolah agar kelak bisa menjadi sukses. Setelah itu mereka pergi ke rumah Haewon. Mereka menjelaskan bahwa berita yang disiarkan itu tidak benar. Mereka juga menjamin nilai Haewon pasti akan meningkat karena ada Seon yang menjadi juara satu dalam kelompok itu. Kemudian mereka menemui Lee Jiwoo. Awalnya Lee Jiwoo juga tidak mau kembali ke sekolah karena latar belakang keluarga yang berantakan. Tapi Haewon meyakinkan jika hal itu justru bisa menjadi poin untuk bisa sukses nantinya. Nonali memutuskan untuk tetap mengadakan rapat pendisiplinan untuk Pihan. Dan rencananya setelah ujian akhir Nonali akan mengundurkan diri dari sekolah. Saat mereka tahu guru melaporkan Pihan meninggal sebelum rapat, Gamin dan teman-temannya memutuskan untuk mengawasi dan menjaga Nonali dari kejauhan. Malam hari sebelum rapat komite, wakil kepala sekolah menghubungi Nonali untuk membuat pengakuan. Sebelum menemui wakil kepala sekolah, Nonali menemui detektif Na terlebih dahulu. Detektif Na memberikan Nonali alat penyadap agar bisa mendapatkan bukti. 이건 기회예요. Pengakuan wakil kepala sekolah hanyalah alasan agar Nonali datang ke sekolah atas suruhan Pihan. Pihan pikir dengan cara itu dia bisa menyakiti Nonali. Minhwan mengambil ponsel Nonali yang sedang merekam. Dia menyuruhnya menghapus rekaman dari pengakuan wakil kepala sekolah dan juga memaksa Nonali untuk membatalkan rapat disiplinnya. Pihan mengatakan apa yang terjadi setahun yang lalu kepada Bu Junghwa bukanlah kebohongan. Tetapi Nonali tidak takut dan akan tetap melanjutkan misinya, sebab meski dia menghilang dan rapat dibatalkan, perbuatan Pihan tetap ada. Di luar detektif Na tampak cemas, ketika dia keluar mobil dan ingin menyusul Nonali tiba-tiba ada seorang yang menembaknya dari belakang. Untung saja Gamin dan teman-temannya sudah ada di sana untuk menyelamatkan Nonali. Lee Jun mengacungkan jari tengah dan ingin segera memulai pertarungan. Tapi Gamin menyuruhnya pergi dari sana bersama Nonali karena Gamin hanya percaya padanya. Saat kabur dari sana teman masa kecil Lee Jun muncul dan menghalanginya karena dia adalah salah satu bawahan Pihan. Awalnya Lee Jun berpikir jika dia menjadi kuat akan bisa bersama, tapi kenyataannya tidak sesuai harapan Lee Jun. Seon berusaha bertahan dan menghindari Minhwan sampai pelurunya habis. Setelah itu dia menyerang beberapa titik vital Minhwan. Sampai Minhwan terkapar. Ternyata dia sudah belajar dari ibu Gamin sebelumnya. Jadi dia bisa mengalahkan Minhwan. Lee Jiwoo dan Sonchul kewalahan melawan Yewang dan Sangin karena mereka benar-benar kuat. Akhirnya Lee Jiwoo dan Sonchul bersatu melawan mereka. Jadinya 2 lawan 2. Setelah beberapa saat mereka baru sadar, untuk bisa menang mereka hanya perlu fokus pada teknik dasar dalam pertarungan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana cara Gamin mengalahkan Pihan. Secara Pihan terlihat sangat kuat. Pihan merasa kecewa karena Gamin mudah untuk dia kalahkan. Dia tahu itu trik Gamin untuk mengulur waktu agar bisa lebih lama bersamanya hingga Nonali bisa keluar dengan selamat. Mendengar itu Gamin langsung bangkit dan menghajar Pihan dengan jurus terlarang nomor 4.
Tapi sayangnya jurus itu tidak mempan terhadapnya. Pihan pun menyerang balik Gamin dan hampir mematahkan kakinya. Saat Pihan berpikir dia sudah benar-benar mengalahkan Gamin dan menghina usaha Gamin dan kelompoknya telah sia-sia. Ga tiba-tiba bangkit dan menghajar Pihan menggunakan jurus terlarang nomor 10. Untuk jurus ini Pihan tidak dapat mengatasinya, dia pun jatuh pingsan. Akibat pertarungan hebat melawan Pihan, Gamin kehabisan tenaga dan jatuh pingsan. Nona Lee berusaha keluar namun terjebak karena pintu sudah terkunci. Untuk bisa keluar, Nona Lee terpaksa memecahkan pintu menggunakan tabung gas. Setelah sampai di luar, Nona Lee dihadang oleh segerombolan anak buah Pihan. Dia menjadi putus asa karena tidak mungkin bisa lolos dari gerombolan itu. Tapi pikiran Nona Lee itu salah, karena Hwon sudah mempersiapkan semuanya sebelum malam itu tiba. Dia meminta Gyujin untuk membalas budi kepada Nona Lee. Karena sebelumnya Nona Lee pernah menyelamatkan nyawanya. Gyujin pun datang bersama dengan pasukannya dan bertarung melawan anak buah Pihan. Keesokan harinya, final dari rapat komit adalah mengeluarkan Pihan dari sekolah. Mendengar keputusan itu Pihan marah dan beranjak keluar. Melihat itu Nona Lee menasehati Pihan dan nasihat itu mengingatkannya dengan Bu Junghwa. Tidak hanya keluar dari sekolah, Pihan juga terancam masuk penjara dengan rekaman yang diambil Nona Lee. Secara tidak langsung di sana Pihan mengaku telah membunuh Bu Junghwa. Seperti itulah akhir cerita dari drama Study Group. Semoga ada musim kedua karena dalam webtoon ini hanya cerita awal saja.